كتاب الله عذرا ثم عذرا فبعض الناس قد أولاك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di mushola Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita semua masih bisa mengikuti ibadah wajib yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan sahabatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah masyarakat yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan kas mushola Ikhlas pada pekan ketiga di bulan Mei 2026. Pada laporan kas minggu lalu pada tanggal 9 Mei 2026 sebesar Rp4.007.615. Lalu pemasukan dari tanggal 10 hingga 13 Mei 2026 sebesar Rp1.621.000. Dan untuk pengeluaran dari tanggal 10 hingga tanggal 17 Mei 2026 sebesar Rp925.000, sehingga sisa kas TK mushola Ikhlas saat ini sebesar Rp1.133.615. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk mushola Ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah berinfak dan bersedekah sebagian hartanya di jalan Allah, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan berikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan penuh keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit maupun tertimpa musibah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kemudahan atas segala kesulitannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadini wa kullinya dan sallallahu alaihi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua yaitu Dekan Ikhlas mengajak para jemaah apabila ada yang ingin berkurban di mushola Ikhlas, insyaallah kami dari DKM siap menerima dan menyalurkan hewan kurban. Dan untuk informasi mengenai biaya penyembelihan dan pemotongan hewan kurban yaitu sebesar Rp250.000 untuk ekor kambing, Rp250.000 per orang untuk sapi. Lalu maklumat ketiga yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Dr. Haji Nashiruddin Khalid MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah senantiasa mendengar
keluarga, memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu umroh qodho. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh bapak atau ibu jemaah sekalian untuk dapat menyimak kajian ini dengan baik. Apabila nantinya terdapat pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, insya Allah dapat disampaikan pada sesi tanya jawab yang nanti akan disediakan. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kehilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Faridema. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa salihina yaumiddin wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh mushola Al-Ikhlas yang kami muliakan, segenap pengurus PKI Mushola Al-Ikhlas, semoga Allah senantiasa anugerahkan rahmah barakah kemampuan untuk dapat senantiasa memakmurkan mushola kita ini dengan sebaik-baiknya. Duduk kita di tempat ini semoga Allah catatkan sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita berniat dalam hati kita untuk beriktikaf di tempat ini agar duduk kita selama kita berada di sini itu sebagai bagian daripada amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan, hari ini hari Ahad, bertepatan kalau di kalender saya tanggal 30 Zulqa'dah. Kalau kita kalender saya tertulis tuh 30 Zulqa'dah, ini otomatis dari apa namanya komputernya begitu tanggal 30. Tapi kalau di tanggal kita yang di kalender itu tauqit itu di atas tuh tanggal itu baru tanggal 29. Ya nanti mungkin ada pengumuman apa namanya tanggal satunya itu apa besok atau lusa. Ya, kalau tanggalan saya ini besok tanggal 1. Besok itu kan tanggal 1 hari Senin berarti ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tanggal 10 kan ada Rebo ya. Hari raya itu Rebo. Kalau tanggal 27. Nah itu berarti kalau itu kenapa ini saya menyebut tanggal ini Ibu Bapak? Karena sunnah anjuran bagi orang-orang yang mau berkurban itu mulai tanggal 1 itu pertama disunahkan tidak bercukur rambut atau memotong kuku, meskipun nilainya sunnah ya. Kalau tetap memotong kuku, potong rambut tidak artinya kurbannya nggak sah, tetap sah. Bukannya nggak sah, cuma anjurannya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan amalan. Dalam ada riwayat menyebut tidak ada amalan yang lebih utama dilakukan seorang hamba di 10 hari ini, yaitu kecuali iraqatid dam, yaitu menyembelih hewan kurban. Yang maksud adalah tanggal 10 Zulhijjah. Adapun puasa di 10 hari pertama itu yang dimaksud adalah hari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya itu sampai sholat Id.
Jadi nggak boleh tanggal 10 itu puasa full karena mukmin. Tapi yang dimaksud tanggal 10 itu adalah puasa sampai dengan sholat id selesai. Kan sunnahnya kalau sholat idul fitri itu makan dulu sebelum sholat. Kalau Idul Adha puasa sampai pulang sampai pulang sholat. Syukur-syukur langsung nyate itu. Gitu. Nah kalau tanggal 10-nya sabda Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih utama dalam seorang mukmin, seorang hamba selain daripada mengalirkan darah, maksudnya menyembelih kurban. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah dalam hidup ini sekali aja untuk bisa berkurban, menyembelih hewan kurban. Meskipun kalau pendapatnya Imam Malik itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Imam Malik itu kurban itu hukumnya wajib bagi setiap mukmin setiap tahun. Kalau Imam Malik, kalau yang lain-lainnya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali enggak, sunnah muakkadah. Sahabat satu saat Abu Musa al-Asy'ari itu menyampaikan, saya nggak berkurban hari ini meskipun saya mampu, untuk menunjukkan bahwasanya itu bukan perkara wajib. Nah, itu beberapa dalil yang menunjuk bahwasanya hukum udhiyah, hukum berkurban itu seperti itu. Ada yang bukan wajib. Kenapa wajib? Karena perintahnya dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah, perintah itu berarti wajib. Nah ini bagaimana cara menyikapi saja. Nah, kalau paling tidak satu keluarga kalau ada satu yang nanti yang berkurban berdoa, yang ihda ustawab namanya di jamaah, meniatkan pahalanya buat sekeluarga. Nah itu boleh seperti itu. Meskipun kadang-kadang kalau bapak ibu kalau dalam fikih itu disebut yang tidak boleh daripada orang berkurban kambing untuk sekeluarga itu sebenarnya itu dibedakan. Kalau dalam fikihnya itu apa? Yang harus sendiri itu adalah biaya pembelian. Biaya pembelian itu harus sendiri. Kalau kambing, kalau sapi maksimal 7 orang. Tapi kalau dia sudah sendiri beli, kemudian berdoa seketika di sembelih itu, berdoanya boleh untuk diri dan sekeluarga. Seperti doa Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah ini dariku dan ini dariku, untukku dan untuk umat. Tapi kalau belinya itu kalau kambing nggak boleh patungan, harus 1 orang. Kalau sapi boleh patungan maksimal. Yang dimaksud tidak boleh patungan itu bukannya uangnya apa yang nggak boleh diterima dari yang lain. Sekeluarga berlima hari tahun ini bapak yang mau kurban, tapi duitnya nggak cukup, cuma 2 juta, padahal harga kambingnya 3,5 juta, atau 1,5 juta. Maka dari istri kalau dia mau bantu, dari anak-anak mau bantu, itu bukan patungan ini saya bantu atau saya patungan kurban ini. Tapi maksudnya adalah apa itu? Maksudnya adalah saya hadiahkan ini uang ini buat ayah supaya ayah bisa berkurban. Jadi beda antara patungan sama hadiah. Ini kalau saya baca begitu di dalam fikih, ulama saking hati-hatinya. Ya. Insya Allah itu mau udah mafhum lah semua. Tema kita hari ini adalah umrohul qadha, umroh qadha. Ya apa namanya, pada umumnya qadha kita. Qadha itu kan melaksanakan sesuatu bukan pada waktunya asalnya. Kalau kita sholat qadha, sholat subuh qadha, bangun jam 6:15 udah lewat subuh, itu namanya qadha. Kalau masih pada waktunya namanya ada. Makanya bapak-bapak ibu kalau niat itu, kalau yang niatnya misalkan sholat subuh nih, lafazkan sholli fardhu subh rakaataini mustaqbilan dari makmuman, ya. Atau
Usolli atau subhanallahi yang musafirati adaan makmuman. Nah adaan itu artinya pada saatnya, pada waktunya, pada jamnya yang memang ditentukan. Kalau sudah lewat waktunya, qadha. Itu begitu. Baik, apa itu umroh qadha itu? Umroh qadha itu adalah umroh, ini ada beberapa makna ya. Umroh pengganti. Kenapa disebut umroh pengganti? Sebab pada peristiwa Hudaybiyah tahun lalu tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat terhalang melakukan umroh, nggak jadi. Hanya sampai di Hudaybiyah saja, pinggir kota Mekah, nggak sampai masuk Mekah, nggak sampai umroh. Maka diulang tahun berikutnya beliau umroh. Itulah namanya umroh qadha. Ini menurut pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, umroh qadha itu artinya umroh yang telah disepakati dan ditetapkan bersama orang Quraisy. Kenapa? Karena tahun lalu gak bisa. Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah mau umroh, begitu di Hudaybiyah tertahan, gak boleh masuk. Maka terjadi kesepakatan, perjanjian yang kita kenal namanya perjanjian Hudaybiyah yang pernah kita bahas sebelumnya. Lalu di dalam poin kesepakatan itu, Nabi tahun ini dan seluruh sahabat pulang ke Madinah baru boleh kembali untuk umroh tahun depan, gitu kata-katanya. Berarti tahun yang ini berarti berdasarkan kesepakatan. Umroh yang disepakati dan ditetapkan bersama orang Quraisy setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah yang lalu. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau digandeng semua itu kan umroh pengganti yang dilakukan, yang ditetapkan bersama orang Quraisy setelah terjadinya perang ini. Ini empat imam ada semua nih, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik. Nama lainnya adalah umroh Qisas, gitu ya. Karena apa? Umroh pembalasan. Tahun lalu nggak bisa, ini dibalas tahun ini. Karena penghalangan dan menghadapkan dalam fakir Quraisy pada tahun 6 Hijriah, itu tadi saya jelaskan. Nah, kalau itu umroh qadha kapan terjadinya? Umroh qadha ini terjadinya bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Ya, tahun 7 Hijriah atau 629 Masehi. Ya. Jadi kalau di bulan haji, sekarang di bulan Dzulhijjah nih, besok nih, orang yang berhaji itu wajib apa? Wajib membersamakan dengan umroh. Orang umroh belum tentu haji, tapi orang haji harus pakai umroh. Gitu. Gak bisa, saya besok haji aja, nggak usah umroh. Gak bisa. Kalau orang haji pakainya dengan umroh. Kalau orang umroh nggak harus haji. Ya karena memang bulan haji, hanya di bulan haji aja. Ya bapak-bapak, jadi kita harus mengingat itu. Udah digabungin aja itu umroh bersama haji, masih kena dam. Iya. Orang Indonesia terkena dam. Hampir 100%, saya katakan, hampir 100% semuanya kena dam umroh tamattu namanya. Karena Indonesia nggak mungkin datang menjelang tanggal 8 Zulhijjah terus langsung haji, nggak mungkin. Pemerintah kita ini aja hari-hari ini sebentar lagi selesai. Nah, dalam informasi yang kita dapat nih bapak-bapak berangkat, ini hari-hari ini nih, itu yang berangkat haji itu kloter kelas ini, kloter apa namanya eksekutif. Iya, yang sudah kelas bisnis ya, apa sih namanya, kelas bisnis ya? Haji khusus ya, meskipun nggak ada keluarga, tapi haji khusus aja namanya. Karena dia kalau haji khusus itu bapak-bapak dia ngantri, tapi ngantrinya cuma 3-4 tahun. Kalau yang keluarga hari itu daftar, hari itu berangkat. Yang penting punya tulus. Gitu. Kalau haji khusus dia tetap ngantri cuma berapa tahun, dekat. Nah itu
itu aja dia harus bayar itu down. Masuk kategori apa itu? Umroh hajinya haji tamattu. Kenapa? Umroh dulu baru haji. Nah, yang repot itu kalau umrohnya umroh apa namanya itu qiran misalnya, itu yang berat. Kalau kita lihat di sini bapak-bapak ibu ya kan, Ka'bah itu begitu dulu. Bahkan kalau dalam sejarah disebut rumah-rumah penduduk Quraisy itu ngelilingin Ka'bah, bahkan mau nempel ke Ka'bah. Kalau sekarang, waduh ya Allah, bapak-bapak yang terakhir mungkin umroh nih, kita nih dari depan pelataran masuk masjid nih sampai ke Ka'bah itu, yang bukan dari Zam-Zam ya. Kalau Zam-Zam tol kita masuk pintu langsung kelihatan Ka'bah. Kalau yang di sebelah sananya dari Jarwal dan apa itu, begitu masuk itu jalan jauh. Padahal udah masuk pasar masjid. Waktu itu masuk jauh masjid. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan umrah tahun terakhir ini begitu. Bahkan gunung itu sekarang disulap jadi masjid. Jadi masjid itu berundak begini. Itu di atas gunung. Itu dibikin undakan. Orang kita sholat di atas itu, padahal itu bawahnya itu gunung di atasnya. Jadi masya Allah besar sekali. Nah dulu orang punya rumah itu ada di sekitar masjid, bahkan mereka nempel ke masjid. Pada zaman Umar bin Khattab dibebaskan, dibeli rumahnya, dibikinkan rumah di tempat lain. Ini yang namanya kalau kita dalam transaksi jual beli pembebasan namanya jual untung tuh begitu. Kalau yang sekarang sebenarnya jual rugi. Jual rugi, kenapa? Sudah dijual pasti rugi. Kalau Umar bin Khattab itu dibeli tanahnya dengan harga melebihi harga tanahnya sesungguhnya, rumahnya dibuatkan di tempat lain. Dan baru katanya itu dilakukan oleh Khadimul Haramain Asyarifain, oleh pelayan dua kota suci Makkah, yaitu raja-raja itu seperti itu. Jadi ketika dibebaskan tidak hanya dibeli, tapi dibeli dengan harga yang lebih mahal, terus dibuatkan rumahnya. Gitu Bapak. Nah, dia Makkah. Siapa yang ikut umrah qadha ini? Yang ikut umrah qadha ini adalah Rasulullah mewajibkan semua yang pernah ikut perjalanan umrah tahun lalu. Kalau nggak salah jumlahnya 1.500 orang, 1.400 orang, agar ikut dalam umrah kali ini plus ada 500 orang yang peserta. Jadi kalau 1.400 berarti akan ini tentang jumlahnya ada perbedaan pendapat yang namanya. Jadi 1.800, 1.900. Kalau 1.500 berarti 2.000 orang. Itu jalan dari Madinah menuju Makkah. Bapak-bapak kira-kira jaraknya antara Madinah Makkah itu berapa kilo? Jauh Haji. Makkah Madinah itu jaraknya kira-kira 450 kilo. Berarti Jakarta mana? Semarang. Sejauhan Semarang. Jakarta Tegal. Kuningan maka deketan gitu. Kuningan itu 270-an. Jadi Pemalang lah. Jalan kaki. 6 jam berjalan, kalau bus itu sekitar 5-6 jam. Iya. Itu jalan 2.000 orang. Enggak semuanya pakai unta, enggak semuanya pakai kuda. Jalan kaki sebagian besar. Di foto 2.000 orang, 100 pasukan berkuda, 60 ekor unta. Segitu aja yang pakai kendaraan. Yang pakai kendaraan cuma segitu. 100 kuda, 60 ekor unta. Dulu Rasulullah tahun lalu itu pergi untuk umrah nggak bawa pasukan. Sekarang bawa pasukan. Kalau dulu memang jarang mau umrah, jadi nggak bawa senjata, nggak bawa pasukan. Maksudnya nggak bawa pasukan, nggak bawa orang yang bersenjatai, enggak. Ya pasukan sebenarnya sama-sama itu juga.
Cuma kali ini nih Rasulullah tetap bawa pasukan, tapi kelengkapan untuk perang. Nah, udah jawabannya begitu. Kenapa? Jaga-jaga. Takut kayak tahun lalu itu dicegat lagi. Sekarang, kalau dicegat lagi, nah mengapa pada kali ini Rasulullah membawa pasukan sebagai langkah antisipasi atas pengkhianatan orang Quraisy seperti yang tahun lalu. Mereka, kalau sekarang mau dihadap lagi, kira-kira pasukan itu yang mau terhadap ini. Dan itu tuh bapak-bapak. Ini jamaah haji kita udah ini ya, rata-rata udah sampai di sana. Tahun ini jumlahnya 230.000 orang. Tahun ini sekitar 230.000 orang jamaah haji Indonesia. Paling banyak dari mana bapak-bapak? Jamaah haji itu paling banyak dari Jawa Timur. 46.000 orang. Penduduknya banyak. Iya ya. Penduduknya banyak Jawa Timur, termasuk Madura kan? Tuh, terbanyak kedua Jawa Tengah, terbanyak ketiga Jawa Barat. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Banten cuma nomor sekian. Baik, penyambutan penduduk Mekah. Penduduk Mekah berkumpul di Darul Nadwah menyaksikan kedatangan rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyelempangkan selendang beliau dan mengeluarkan tangan kanannya sambil berucap. Ucapan ini, Allah merahmati siapa saja yang pada hari ini memperlihatkan kekuatan diri kepada musuh. Maka bapak-bapak ibu lihat, kalau orang umroh lalu dia mau tawaf, sunnahnya melakukan idbat namanya. Idbat itu menyelempangkan kain ihram yang sebelah kiri di pundak kiri, yang sebelah kanan itu di bawah kiri. Namanya idbat. Kalau dia datang pertama begini, dikerudungkan begini atau tapi nggak boleh kerudung di atas kepala, nggak boleh. Kalau sedang pada ikhram, kalau dan ikhram nggak boleh orang tuh begini nih. Kalau udah selesai boleh. Kalau lagi dalam keadaan ikhram, dia berniat, maka tidak boleh menjadi bahan begini karena dia berkerudungan. Itu nadam dia kalau itu. Nah begitu mau mulai ini untuk laki-laki ya, itu begitu memulai sekarang begitu, bapak-bapak lihat ya. Jadi begitu pertama putaran 3 putaran pertama itu lakukan idbat itu begitu. Kain yang di atas itu diselempangkan di bawah tangan kanan, yang kiri di atas. Itu sebenarnya sunnahnya 3 kali putaran pertama. Tapi kadang-kadang orang terus-terusan sampai akhir begitu semua gitu. Nggak sempat. Kalaupun dilakukan seperti ini boleh juga, nggak apa-apa. Apalagi kalau musim dingin, nggak kuat kan, maka bisa pakai begini. Tapi kalau dia mau ngikutin Nabi, 3 putaran pertama itu diselempangkan. Dan sunnahnya laki-laki di 3 putaran pertama itu melakukan al-jaryu, lari. 3 putaran pertama seperti nanti di sa'i yang antara hijau itu ya, sunnahnya begitu ya. Tapi ibu-ibu nggak ada sunnah idbat, nggak ada sunnah lari, nggak ada. Laki-laki semua itu sunnah. Baik, akhirnya Rasulullah sampai di Ka'bah. Apa jawaban Rasulullah? Yang ini sunnah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu suatu saat ini melakukan umrah, sunnah seperti yang Rasulullah lakukan. Apa itu? Rasulullah mengusap rukun Yamani. Bapak-bapak, rukun Yamani itu rukun yang sebelah mana? Rukun itu pojok. Rukun itu pojok. Sujud. Rukun Yamani itu sujud yang sejajar dengan Hajar Aswad. Itu namanya rukun Yamani. Kalau yang ada Hajar Aswadnya namanya rukun Hajar Aswad. Setelahnya yang sejajar nanti dengan di ujung Hijri Ismail dengan makam Ibrahim itu rukun Syam. Yang sebelah bawah sejajar dengan rukun Yaman itu namanya rukun. Yang dari itu Yamani, Irak, lagi.
Nah, pas di rukun Yamani itu rukun Yamani berarti pojok itu kalau ditelusuri ke bawah terus itu daerah Yaman maksudnya, bukan daerah Yaman. Kalau Syam berarti lurus sana berarti arah Syam. Rukun Iraqi berarti kalau lurus Irak. Wilayah. Wilayah oh Irak ke sana, Syam ke sana, Yaman ke sini. Ujungnya yang start mulainya itu start kita bertawaf itu namanya rukun Hajar Aswad. Nah Rasulullah musab. Begitu juga sampai di Hajar Aswad, Rasulullah musab, maka Rasulullah mencium. Sahabat Umar bin Khattab melihat Rasulullah mencium. Maka Umar mengatakan begini, aku sebenarnya nggak suka nyium kamu batu hitam nih. Cuma karena Rasulullah nyium ya saya ngikut dah. Ngapain nyium batu hitam kayak kamu nih? Cuma karena Rasulullah lakukan itu saya ngikut nih. Gitu. Jadi bapak-bapak rasa-rasanya kalau bapak-bapak dulu haji di bawah tahun 1965-an atau di bawah tahun 2000 deh, rasanya mungkin masih agak leluasa ya Haji Hajar Aswad ya. Sekarang ya Allah kayaknya lebih susah daripada celaka, nggak usah. Tapi kalau bapak ibu yang tahun di bawah tahun 2000 rasanya agak leluasa untuk mencium Hajar Aswad, tidak sepadat sekarang. Baik, setelah selesai tawaf 7 kali, startnya dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad 7 kali, dan tidak boleh kan kalau orang tawaf itu masuk Hijri Ismail supaya cepat. Kalau dia masuk Hijri Ismail udah ya ada putarannya, harus diulang satu putaran itu yang masuk Hijri Ismail. Ya. Akhirnya setelah itu Rasulullah melanjutkan apa ini? Sa'i dan tahallul. Unta Rasul dipandu oleh Abdullah bin Rawahah sampai masa itu tempat sa'i, dan beliau bersa'i sebanyak 7 kali. Lalu menyembelih al-hadyu. Menyembelih al-hadyu itu sembelihan hewan sembelihan. Lalu kemudian bercukur berarti tahallul di Marwah. Setelah kalau tidak salah bapak-bapak bilang jarak sofa Marwah itu sekali putaran itu jaraknya 700 meter. 700 meter. Kalau 7 kali berarti orang sa'i itu 3,5 kilo jalan. Maka ibadah haji itu ibadah fisik. Sekarang kalau orang tawaf, kira-kira jaraknya berapa bapak-bapak ini? Tergantung di mana dia tawafnya. Kalau tawafnya persis dekat dengan Ka'bah ya dekat ya. Tapi kalau tawafnya yang di ujung atas rooftop, waduh itu jelas. Nah bagi orang-orang yang beruzur untuk jalan kaki, sekarang pemerintah Saudi menyediakan beberapa fasilitas. Selain kursi roda, itu pemerintah Saudi menyediakan selis motor listrik. Bisa berdua tuh suami istri. Atau lebih enak lagi, mau mendirikan mobil, ada mobil kayak mobil golf itu. Udah langsung terus motornya itu. Jadi banyak kemudahan sekarang. Saya pikir tuh lama-lama tuh dibikin lift tuh diangkat eskalator. Jadi orang tinggal diem aja gitu, yang jalan eskalator ya kan, terus gitu. Lama-lama dikasih kursi eskalator. Ya Allah, tambah mudah gitu. Tapi kalau itu yang dilakukan bapak-bapak, ini sih cuma kita membandingkan ya. Itu ada hadis Nabi yang berkata begini. Ada apa tuh namanya? Zakara rajulun yutilus safar ash'as wa aghbar. Gitu. Apa kata Rasul? Rasul menyebut ada seorang laki-laki yang datang dari perjalanan yang jauh, rambutnya itu uwet-uwetan, bajunya itu kusut. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Itu menunjukkan bahwasanya orang haji, orang umroh itu nggak mikirin lagi tentang fasilitas kenyamanan. Sampai dia nggak mikirin tubuhnya, rambutnya aut-autan kena debu, bajunya kusut. Kenapa?
Karena yang dipikir dia ibadah, nggak mikirin ini. Sekarang kayaknya agak susah. Sekarang orang ada di Armina saja, Arafah Mina itu wukufnya nyaman sekali pakai AC. Sudah nyaman. Apa tuh? Oh, selfie. Ada ngurusin selfie. Sekarang orang ibadah nyaman. Gitu. Kalau itu sudah senyaman itu, terus kemudian lalai dari doa, itu yang disayangkan. Padahal ayo doa di waktu Arafah setelah subuh sampai maghrib. Setelah Rasulullah selesai melaksanakan umrah, jadi umrah itu bapak-bapak ibu-ibu cepat, umrah itu segera selesai cepat. Kalau kita berumrah itu setengah hari udah selesai. Setengah hari udah selesai. Tapi kalau haji minimal itu 5 hari. 5 hari itu haji. Minimal 5 hari. Kalau umrah setengah hari selesai. Ternyata Rasulullah di Mekah itu hanya 3 hari. Kenapa 3 hari? Ternyata pada hari ketiga setelah kehadiran Nabi dan para sahabat di Mekah, Suhail bin Amr, Suhail ini Quraisy yang benci banget sama Nabi, dan Huwaitib mendatangi tenda Nabi dan mengatakan, "Hai Muhammad, waktumu telah habis, sana pergi." Sa'ad bin Ubadah, sahabat Sa'ad bin Ubadah marah mendengar ucapan Suhail tadi. Gak sopan banget sama Nabi begitu. Rasulullah mengingatkan kepada Sa'ad, tenang Sa'ad, tidak baik mengucapkan kata-kata kotor kepada tamu kita. Kami datang ke tenda Nabi. Akhirnya Nabi itu mau pamitan dari Mekah, tapi dia nawarkan kepada Suhail untuk bersedia ikut jamuan dia makan-makan. Tawaran jamuan Nabi. Kata Nabi kepada Suhail, tidakkah kau sudi untuk memberikan waktu sebentar aku bisa menjamu kalian makan-makan? Mau nggak? Jadi saya jamu makan gitu. Ke Suhail, orang kafir itu. Tapi dia nggak mau. Suhail mengatakan, kami tidak butuh jamuanmu dan makananmu. Udah pergi sana. Masya Allah pokoknya. Iya. 3 hari dikasih waktu. Padahal perjalanannya bisa berminggu-minggu. Ya, jahat banget ini. Pergilah segera dan tinggalkan kota ini. Rasulullah SAW mengatakan ada jamuan. Apa maksudnya? Kenapa ada jamuan? Gitu ya. Pada saat keberadaan Nabi SAW di Mekah, Al-Abbas, paman beliau di Abbas, paman Nabi, ayahnya Ibnu Abbas. Al-Abbas menawarkan saudari istrinya, adik istrinya Abbas, untuk dinikahkan kepada Nabi. Ditawarkan kepada Nabi, Nabi mau nggak dinikah ini? Ada ipar, ya. Bukan ada ipar, iya ada ipar berarti ya. Saudari istrinya, ada ipar berarti kan. Kepada Nabi namanya Barrah bin Al-Harith, gitu, agar dinikahinya pada usia 51 tahun. Coba istri Nabi itu kan ada yang muda kecuali beberapa saja. Aisyah, Hafsah, terus yang Sofia, yang muda-muda, yang lain kan sepuh-sepuh, 51 tahun. Nah, ketika dinikahi oleh Nabi, si Barrah bin Al-Harith diganti namanya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak ketemu nama istri Nabi namanya Maimunah. Nah, Bumai, bukan yang punya warung. Warung bubur kacang. Maimunah. Dan ini disebut-sebut bapak-bapak yang muliakan, ini adalah pernikahan Nabi terakhir. Dan stop. Stop, nggak boleh lagi menikahi. Nanti ada kisah dalam surat An-Nur itu. Ada seorang wanita yang parasnya cantik, kaya, punya kehormatan. In wahabat nafsah lin Nabi ayyastankihaha, dalam surat An-Nur itu. Ada seorang wanita yang berparas cantik, punya kekayaan sebagainya, menawarkan dirinya, ya Rasulullah, nikahi aku.
Itu kalau Nabi bilang iya, selesai. Enak banget ya. Iya, udah selesai itu. Jadi nikah, kalau Nabi nikah itu nggak kayak kita. Ya. Gimana? Iya, asalnya aja. Tapi Nabi nggak kayak model kita nih. Nabi bilang sebentar, kira-kira sebentar. Saya tunjuk petunjuk wahyu dulu. Kata Allah cukup. Nabi Muhammad nggak boleh lagi. Udah selesai, nggak lagi, nggak lagi. Mumpung aku lagi. Masya Allah. Tuh, jadi Nabi itu pernikahan semuanya itu atas dasar izin dari Allah, perintah dari Allah. Bahkan ada secara khusus itu yang dalam masa kita gambarnya itu dibawa oleh Jibril. Ini loh, istrimu berdua. Gitu loh. Nabi setuju dan dinikahkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib dengan mahar 400 dirham. 400 dirham. Dirham itu kira-kira harganya sekarang itu bangsa 5.000. Jadi berapa kalau 5.000 kali 4.000? 20 juta ya. 20 juta. Lalu Nabi ingin mengadakan walimah atas pernikahan ini, tapi ditolak oleh Suhaib bin Amr. Akhirnya Nabi mengadakan walimahnya di Safir, yaitu keluar kota Mekah. Ya, di sana dia melakukan walimah. Walimah itu apa? Jamuan makan-makan. Jadi bapak-bapak kalau ada acara namanya walimah itu mesti makan-makan. Jadi kalau saya udah yuk walimah di rumah, pas sampai di rumah kok kagak ada makan-makan ini. Cuma buah-buahan doang. Pakai itu namanya nggak walimah. Walimah itu mesti makan-makan, makan besar. Namanya walimah. Dakwah dalam pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah adalah wanita terakhir yang dikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun yang terakhir meninggal dari kalangan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah memiliki saudara perempuan namanya Asma, janda dari Walid. Nah, sebentar nih. Jadi Maimunah punya saudarinya ini janda mantan istri daripada seorang tokoh namanya Al-Walid. Al-Walid sama Asma ini yang saudaranya daripada Maimunah ini punya anak namanya Khalid. Khalid. Ayahnya siapa? Ayahnya namanya Walid. Punya anak namanya Khalid. Kalau disambung berarti Khalid bin Walid. Kalau nyebut Khalid bin Walid, bapak-bapak dengar dong tokoh ini. Oh, pendekar. Dari pernikahan Asma dan Walid lahirlah Khalid. Kini Khalid bin Walid menjadi ponakan Nabi. Berarti Khalid bin Walid itu ponakannya, tapi musuh. Pada waktu perang Uhud, pasukan Nabi kan dipukul mundur oleh Khalid bin Walid. Tapi nah itu kan sebelumnya kan gitu. Jadi dulu waktu Nabi belum menikahi Maimunah, Maimunah dulu. Nah sekarang menjadi saudara. Khalid sudah bagaimana nih Khalid ini? Ternyata Khalid saat itu belum masuk Islam, belum. Tapi perang Badar, perang Uhud kan udah lewat perang. Nah sebelum kita bicara Khalid, ini Amr bin As dulu. Amr bin As adalah pemuda yang jadi panutan, politikus muda, namun dia tidak senang dengan Islam. Ia menjajaki Abisina, ya, dari Habasyah, dari Ethiopia, untuk minta suaka kepada Raja Najasyi. Sekiranya nanti Islam menguasai Mekah, dia punya tempat pelariannya ke Ethiopia. Lalu kemudian untuk menarik hati daripada Raja Najasyi, maka Amr bin As itu jelek-jelekin Nabi supaya dapat, kan Raja Najasyi itu kan Kristen, meskipun berikutnya nanti masuk Islam. Amr mendatangi Neges nih dan mencela-cela Nabi. Apa yang dikatakan oleh Neges? Najasyi murka pada Amr bin As lalu mengatakan, aku bersaksi di hadapan Tuhan, lakukanlah apa yang dikatakan Muhammad dan ikutilah dia. Demi Tuhan ajaran yang benar
dan dia akan memenangkan setiap upaya perlawanan terhadap dirinya, seperti Fir'aun menang seperti Musa menang atas Fir'aun dan bala tentara. Itu kata neges kepada Amr bin As. Kata-kata neges ini, najasi ini masuk ke hati Amr bin As yang tadinya memusuhi Islam, luntur dia. Akhirnya dia ingin masuk Islam. Keinginan Amr bin As ingin masuk Islam itu menjadikan dia pergi ke Madinah. Di dalam perjalanan ke Madinah, ternyata dia ketemu Khalid di jalan. Khalid bin Walid. Khalid bersama beberapa sahabatnya menuju Madinah untuk masuk Islam. Ternyata bersamaan dengan itu, Amr dari Yaman, yang satu dari Mekah, satu dari Yaman tuh, sama-sama mau ke Madinah, ketemu di jalan. Bentrokan di jalan. Akhirnya keduanya bersama-sama menuju ke Madinah dan dua-duanya bersyahadat di depan Nabi masuk Islam. Itu tahun ke-7 Hijriah. Jadi hanya berselang 4 tahun sebelum Rasulullah wafat, Khalid bin Walid itu masuk Islam. Nah, kita sedikit ingin tahu siapa tuh Amr dan siapa tuh Khalid itu. Biografi Amr bin As. Amr bin As adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang cerdas, ahli strategi militer dan diplomat dulu. Dia dikenal sebagai Fatih Misr, penakluk negeri Mesir. Negeri Mesir itu takluk kepada Islam, itu di bawah komando pasukannya Amr bin As pada zaman Umar bin Khattab. Padahal Mesir itu negara dikdaya waktu itu sejak dulu Fir'aun itu. Tapi di zaman Umar bin Khattab dia tunduk, dia takluk kepada Islam di bawah kepemimpinan komandan namanya Amr bin As yang memimpin pembebasan Mesir dari Romawi dan menjabat sebagai gubernur pertama di masa Khalifah Rasyidin. Maka kalau bapak-bapak ibu-ibu ke Mesir, ada masjid yang legendaris, ada masjid peninggalan sejarah namanya Masjid Amr bin As. Profil dan karir Amr bin As, latar belakangnya lahir di Mekah 575, Nabi 571, berarti jeda berapa tahun? 4 tahun. Lebih muda dari Nabi cuma 4 tahun. Ia berasal dari suku Quraisy dan dikenal sebagai negosiator ulung sebelum memeluk Islam. Jasa militer menjadi panglima penting dalam perang Yarmouk, perang Ajdadin, dan penaklukan Syam. Ia memimpin penaklukan Mesir atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Lalu kepemimpinannya ia menjabat sebagai gubernur Mesir pertama kali tahun 640-646 dan kemudian di masa Daulah Umayyah 661-664 Masehi. Julukannya apa? Amr bin As ini julukannya sebagai Fatihu Misr, penakluk Mesir, gitu kan? Dari Afrika. Ia dikenal cerdik dalam strategi perang dan diplomasi. Ini Amr bin As. Ya. Oke, selanjutnya profil Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi SAW yang dikenal sebagai panglima perang jenius dan tidak terkalahkan. Berkat kehebatannya ia mengatur strategi. Ia dijuluki Saiful Maslul, pedang yang terhunus. Ia memimpin berbagai pertempuran seperti perang Mu'tah, perang Mu'tah dan perang Yarmouk, perang antara Islam dan Katolik. Biografi dan sepak terjangnya, panglima yang tak terkalahkan. Sebelum masuk Islam, Khalid pernah memimpin pasukan Quraisy dan memukul mundur pasukan Muslim dalam perang Uhud. Namun setelah memeluk Islam pada tahun 8 Hijriah, ia menjadi aset militer terbesar umat Islam yang memenangkan puluhan pertempuran besar tanpa pernah menelan kekalahan. Bahkan waktu menghadapi Nabi, dia menang juga. Maka orang-orang ada peristiwa menarik pada saat Umar bin Khattab menyuruh Khalid memimpin perang Yarmouk. Itu di tengah-tengah pertempuran, Umar bin Khattab itu nulis surat. Di bawah suratnya yang menunjukkan bahwa surat itu dikatakan bahwa Khalid bin Walid saat itu digantikan peran sebagai komandan, sebagai panglima perang, sebagai pemimpin pasukan, sebagai pemimpin perang, diganti. Itu kalau orang udah stres aja tuh, tiba-tiba lagi perang. Kenapa?
pertanyaannya kenapa Umar bin Khattab itu memecat Khalid bin Walid? Karena pasukan waktu itu punya punya keyakinannya itu seperti ini kan, seperti tadi saya sampaikan itu, kalau pasukan itu dipimpin Khalid pasti menang. Kalau pasukan dipimpin Khalid pasti menang. Akhirnya Umar bin Khattab itu mengganti Khalid bin Walid dengan supaya apa, dia bilang, saya nggak penting memenangkan perangan ini ya, tapi jangan sampai akidah umat Islam itu jadi kacau. Ini dicopot Khalid bin Walid, tapi Khalid bin Walid nggak marah dicopot, dipecat nggak marah, tapi tetap suratnya dia simpan, tetap peperangan. Begitu selesai peperangan itu baru dia tunjukkan surat itu kepada penggantinya, ini kami mengganti. Nggak lama, cuma dia nangis, bapak-bapak ibu nangis bukan karena dicopot. Nangisnya kenapa? Nangisnya Khalid bin Walid itu akhir ajalnya bukan di medan pertempuran. Dia pengen mati syahid di medan pertempuran, tapi Khalid bin Walid itu mati di atas ranjang. Sakit di atas ranjang. Lalu dia sedih nangis. Julukan pedang Allah, jelas Saifullah Al-Maslul diberikan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai pengakuan atas keberanian, kecerdasan taktik dan pembelaannya yang luar biasa dalam Islam. Terakhir nih, akhir hayatnya, meskipun mendedikasikan hidupnya di medan jihad, Khalid bin Walid wafat di atas tempat tidurnya di kota Homs di Syam pada tahun 642. Menjelang ajalnya ia menangis karena sangat mendambakan mati syahid. Pengen mati syahid sampai seperti itu ya. Namun tubuhnya yang penuh luka bekas luka tertebasan, atau orang bilang kesaksiannya itu hampir tidak ada bagian daripada tubuh Khalid itu yang lepas dari tanda sesatan atau tanda pedang. Ya di muka, ya di tangan, kaki semua, di punggung. Tapi beliau mati bukan di medan pertempuran, matinya di ranjang. Ya. Namun tubuhnya yang berdalam pasukan terkebasan tanah menjadi saksi perjuangannya, hanya saja beliau mati di ranjang. Terakhir yang menyenangkan Khalid itu begini, ini dialog terakhir sebelum itu. Wahai Rasulullah, engkau telah menyaksikan semua pertempuran di mana aku melawanmu dan mengingkari kebenaran. Mohonkan ampun untukku ya Rasulullah. Meskipun sebanyak Rasulullah mengatakan begini, keislamanmu hai Khalid telah menghapuskan semua dosa-dosa itu semua. Kamu begitu masuk Islam, selesai dosa-dosamu semua. Enaknya orang mu'alaf itu begitu. Begitu dia syahadat, semua dosa hapus. Gitu. Semua kebaikan langgeng, semua dosa hilang. Terus ada orang mengatakan, kalau gitu katanya orang muslim, saya masuk Islamnya nanti aja kalau udah umur 70-an. Iya, kalau pas itu dia masih panjang usianya. Kalau mati gimana? Gitu ya. Meskipun sebanyak itu ya Rasulullah, maksudnya dosa saya kan banyak banget, membunuh sahabat-sahabatku, memerangi dan sebagainya. Iya, Allah mengampuni Khalid atas semua dosa-dosanya, dan termasuk usaha menghalangi cara menuju jalan Allah. Akhirnya Khalid meninggal. Alhamdulillah. Demikian kajian kita ini. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MA. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Jemaah terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad dan kondisi Mekah. Yang saya pertanyakan begini Pak Ustaz, sejak kapan makom Ibrahim itu ada
terus kemudian diganti dengan telapak kakinya. Terus yang kedua adalah Hijir Ismail. Dulu kan tidak ada, kalau tidak salah, belum ada lah ya. Nah sekarang udah ada, bahkan mewah. Konon katanya Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah. Ya. Gimana ceritanya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, makasih Pak Haji Haris. Saya kalau melihat Pak Haji Haris tuh, rumah Pak Haji Haris di mana sih? Banyak Ustaz. Banyak ya? Masya Allah. Yang di samping SMS itu, SMS itu samping itu yang gedung apa? Ke hotel. Itu yang baru. Hotel baru. Orangnya di sini. Nah, Besok paling di sana Ustaz. gitu ya. Besok ada wali makan. Baik. Ini pertanyaan beliau ini susah banget. Kalau bilang mulai kapan, itu saya nggak tahu tuh ya. Tapi saya ingin tanya dulu Pak Haji. Yang dipahami Haji Haris itu makom jadi telapak itu maksudnya kuburan gitu? Bukan, makom itu kan bukan kuburan. Bukan. Iya. Jadi apa? Makam. Bukan makam, tapi Pekerjaannya ya. iya. Pekerjaan Betul. masuk Ka'bah. Jadi ke orang kita saja disebut makom itu kuburan ya. Bukan. Nah makom itu kalau bahasa dulu itu ketilasan. Ketilasan. Pernah di situ. Tandanya adalah ada tapak kaki kan gitu. Iya. Itu sejak kapan? Mohon maaf, saya belum tahu sejak kapan ada itu di situ tuh ya. Gitu. Sejak dulu sebenarnya sudah ada, cuma tidak di kerangkeng seperti sekarang ini. Iya. Dipikir tadinya dulu tuh ketika waktu kecil lihat itu sarang burung begini. Seperti tidak ada apa-apa cuma naik lagi. Iya, itu kan tempat pijakannya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Dan konon katanya yang saya baca itu tanah itu, tumpukan tanah itu naik turun mengikuti apa Ka'bah itu. Jadi kalau bahasa sekarang apa namanya itu alat yang bisa naik turun itu yang bisa forklift itu naik. Lalu diabadikan untuk itu. Jadi kalau melihat tapaknya orang segitu gedenya, gimana orangnya gitu. Masya Allah. Hijir Ismail, Hijir itu kamar. Jadi dulunya kamarnya Ismail di samping Ka'bah, nyatu dengan Ka'bah. Maka dibedakan. Dia nyatu artinya apa ya, bagian daripada Ka'bah. Maka orang yang sholat di Hijir Ismail kata Rasulullah, maka sama nilainya orang itu sholat di dalam Ka'bah. Udah pernah? Masya Allah, luar biasa. Sekarang udah susah. Begitu ya. Maka karena dia bagian dari Ka'bah, orang tawaf nggak boleh masuk situ. Sebab tawaf itu mengelilingi sekitar Ka'bah. Kalau masuk hijir berarti di dalam Ka'bah, nggak masuk tawaf. Gitu ya. Dan itu salah satu tempat yang mustajab doanya seorang itu di hijir Ismail. Nah, sama punten Pak Haji, saya juga belum tahu tuh sejak kapan dibangun hijir Ismail itu. Saya belum bisa jawab. Apalagi kalau ditanya itu kapan mulai ada marmer di sini. Tapi pertanyaan itu insyaallah yang saya jadi penasaran, itu pengen saya coba cari informasinya. Makasih banyak atas pertanyaannya. Ada lagi dari Bapak atau Ibu jemaah yang lain? Tidak ada. Dari Bapak atau Ibu jemaah? Pak Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz sebelum menutup ya Pak Ustaz, dari materi yang
sudah pernah Pak Ustadz sampaikan sampai perjalanan umroh Pak Ustadz terakhir kemarin, perubahan apa aja Pak Ustadz yang terjadi di Mekah dan Madinah yang menurut Pak Ustadz itu signifikan dari perjalanan spiritual Pak Ustadz itu yang menuju ke sana. Bapak Ibu, jadi ada aturan-aturan sekarang yang perlu tahu ya. Ternyata sekarang itu hati-hati Bapak Ibu ya. Orang kan sekarang semua orang berumroh berhaji itu bawa handphone, foto-foto dan seperti itu. Itu ada aturan dari pemerintah Saudi yang tidak semua jamaah tahu. Apa itu? Aturan itu nggak boleh sembarang moto. Kalau dia sembarang motor dan dia kemudian dilaporkan, itu dia terkena terkena penalti, di penjara selama 9 bulan, dan dia bayar itu kompensasi berapa ribu yen, berapa ribu real. Lihat itu. Cuma belum ada yang ini aja, belum ada yang laporin aja itu orang pakai motor dan sebagainya. Itu sejak kasus yang viral tugas memukul di dekat kamar itu Pak, karena ada ibu ditahan dipukul sama tugas. Sejak itu muncul. Itu ada aturan begitu. Iya. Terus memang bapak-bapak dari satu sisi mungkin ya, itu adanya askar itu satu sisi bapak tuh membuat mengatur, tapi satu sisi itu memang jadi kurang nyaman sebenarnya. Askar itu pasukan itu ya. Cuma memang saya pikir kita itu harus kita taat sebab bisa bahaya itu. Ribuan orang, ratusan ribu orang pada saat yang bersamaan pengen semuanya masuk ke masjid. Maka bapak-bapak ibu, kalau kita sekarang ke Masjidil Haram itu enggak seperti dulu senyaman dulu tuh dari segala pintu bisa masuk. Sekarang masuk Masjidil Haram itu, masuk dalamnya itu yang ada Ka'bahnya itu ketat dan hanya dari pintu-pintu tertentu saja. Jadi orang kadang-kadang mau masuk itu harus ngitar itu yang jaraknya jauh luar biasa. Dan bagi laki-laki kalau mau masuk hanya boleh yang berpakaian ihram saja. Muter dong. Itu yang nggak nyaman. Cuma dilakukan seperti itu ya supaya tertib. Coba kalau enggak ribuan ratusan ribu orang bisa crash ya, bisa tabrakan misalnya. Ya itu saya kira plus minusnya begitu. Cuma bapak-bapak yang kan mulai tahun kemarin katanya bapak sini kalau Ramadan itu semua jamaah umroh yang ada, semua jamaah yang ada di Masjidil Haram itu semua itu buka puasanya itu dijamin oleh Khatibul Haramain. Semua itu dijamin. Bahkan kita lihat itu nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh kalau Ramadan itu orang rebutan untuk menyajikan makanan terus narik supaya makan di situ, rebutan orang. Sekarang udah nggak bisa. Semua jamuan makan buka puasa di store itu semuanya disajikan oleh Khatibul Haramain. Itu bagusnya. Tapi nggak bagusnya menunya terbatas dari seragam dulu. Kalau dulu enak itu, macam-macam pilih, enak. Ada yogurtnya, ada ini, ada makanan. Ini enggak, semua sama. Kan itu korma, roti keras. Tapi itu semua dijamin dan itu rapi. Itu oleh timnya itu. Bahkan harus habis jatah hari itu harus habis dari itu. Sehingga orang itu kadang-kadang sudah dapat satu dikasih lagi supaya pulang itu gak dibawa pulang oleh petugas itu. Petugas itu mengandalkan anak-anak kayak anak-anak mahasiswa Madinah maksudnya. Dan mereka itu semuanya dibayar. Jadi betul-betul pelayan kota suci Makkah Madinah itu mengeluarkan dana. Orang katanya dana dari mana itu?
dana dari hasil hotel Zamzam Tower. Zamzam Tower itu wakaf dan hasilnya itu digunakan untuk apa? Untuk iftar, untuk membayar merbotnya itu yang jumlahnya ratusan ribu itu buat 2 Mekah itu Madinah. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz untuk jawabannya. Untuk menutup majelis pada pagi hari ini, kami mohon kepada Pak Ustaz untuk berkenan memimpin doa untuk menutup majelis ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tuballighuna ziyarata baitikal haram wa tuballighuna ziyarata qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afina wa'fu 'anna, akrimna wa la tuhinna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa liwalidina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada para panitia semua. Kami kita tutup